senantiasa kempel dina ieu patempatan tempat anu mulia, tempat anu dijanjikeun janten saksi di yaumil akhir kanggo urang sadayana masuk kana jami anu. Salam miwah sholawat mugia dicurahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bapak sadayana, alhamdulillah panginten dina masih Zulhijjah urang sadayana minggu kadua kesan pengawasan rutin tiap sasih dilaksanakan di Bumina Pak Haji. Mudah-mudahan ieu tempat janten kekayaan janten saksi oge urang sadayana depan Allah Subhanahu wa taala. Kanggo salajengna panginten sakumaha biasa pemberi materi Pak Ustaz insyaallah langkung dipayun urang sami-sami aoskeun ayat suci Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal mustaqim, ghairil maghdubi. Kanggo salajengna kanggo materi sareng sajabina mangga di turanan ka يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Para jemaah sepuh ibu bapak rahimakumullah, Majelis Taklim Merah Delima Kampung Nikmat Desa Jugugirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Al-Mukarram Sohibul Bait keselapa Haji Jajang Ibu Daramang sehat Bu. Alhamdulillah. Juga Anda sekalian jemaah yang kami cintai yang ikut ngaji pula live on air melalui TV DM by Facebook DM streaming ahlan wa sahlan. Hari ini tanggal 12 Zulhijjah. Kita masih berada di Ayyamut Tasyrik. Janten wajib untuk saum punya kedah buka. Bang buka labunya majakeun saum bismillah. Alhamdulillah sampai besok insya Allah Senin. Kita doakan jemaah haji kita, Masya Allah kerabat keluarga kita yang ada di Tanah Suci. Masuk jemaah haji kami dari Mutakin imponya Alhamdulillah sang sudah siap-siap untuk kepulangan dari Mina menuju Mekah. Nafar awal Alhamdulillah. Semoga semuanya andai tolan ibu bapak orang tua siapapun yang berangkat haji tahun ini diberikan kesehatan, kelancaran, kesabaran, kekompakan, kenikmatan dan meraih pahala ibadah haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau info di Indonesia ini kadang-kadang suka lebih kenceng daripada di Mekah, Pak. Tiap tahun begitu. Pada materi naon di Mekah teh. Jemaah haji lumpang. Bukna DM di mobilan. Alhamdulillah ya, doakeun we lah. Kita barangkali jemaah yang belum berangkat menaikkan ibadah haji besar terutama maupun umroh juga semoga Allah Azza wa Jalla segera memanggilnya untuk ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Ternyata tahun ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil
Di Quran surah Al-Imran 97 itu istitoah di sana ternyata tidak 100% tergantung kepada kemampuan finansial. Calon jemaah haji Prodate ya pasti bungar, betul bungar mah bisa main 500 juta sampai dengan 1 M, lupa duitnya. Tapi istitoah dalam ayat itu ternyata tidak hanya meliputi punya duit banyak. Pan 3K, manasik, fisik, pesak. Itu sudah mereka miliki. Satu lagi yang tidak mereka dapatkan, tiket dari Allah. Ya, belum dapat panggilan dari Allah. Semoga yang tidak berangkat tahun ini semuanya diberikan ketabahan, kesabaran. Salamullah dengan lingi. Ya, sabar, tawakal. Ini jadi pelajaran untuk kita. Sementara saudara kita, punten mungkin tukang baso, tukang bala-bala, kok bisa berangkat ya? Di kampung bau lisung bisa angkat kunaon, abi orang kota bengar itu bisa angkat. Sadarilah bahwa semua itu yang terjadi tadi Al-Mukarram menyampaikan di Muqaddimah tidak lepas dari qadarullah. Ya, sing salabat. Baik, sementara DM nanti akan menerbangkan jemaahnya bulan Juli tanggal 6 Juli. Nah ini berarti Pak Kempang punten kasuhun 6 Juli itu hari Ahad saya terbang, pulang hari Selasa tanggal 14 Juli. Nah berarti Ahad kedua kalamotah. Waduh setuju di Madinah. Aturang alikin nggak usah ke Madinah yuk. Dan mangga eta mah ngobrol kumaha sayana tiasa baik alhamdulillah teu sawios harus ngiringan baik. Nah, wangsul kaping 14 Juli terus di Indonesia terbang di itu kaping 13 wengi dongkap kayak Cengkareng insyaallah tebus salapan anjing. Kemudian keberangkatan berikutnya Oktober Bu. Alhamdulillah. Dah sekedik mau 45 seat terasur. Supaya kageroh gitu. Plus Toib seperti biasa. Saudi Airlines pesawatnya ke Mekah dulu baru ke Madinah. Ya. Baik, kali ini kita akan menuntaskan kajian kita kitab hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam bab sholat. Subtemanya sholat Jumat bagian yang ketiga. Karena kita insya Allah komitmen kita mengikuti alur dari kajian dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Insya Allah kita akan bahas poin demi poin. Kajian spesial tentang kurban atau sasi kamarinya. Kalaupun nanti ayah kakarena bab kurban kita bicarakan nanti setelah kajian. Baik. Insya Allah waktu seorang bikin ke 14.30 Pak ya. Insya Allah. Nah waktu yang lalu kita udah membahas coba persepsi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Poin kedua, waktu sholat Jumat. 3, tidak tidur siang dan makan kecuali setelah sholat Jumat. 4, khutbah Jumat 2 kali dan dilakukan sambil berdiri. 5, cara khutbah Jumatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin-poin yang sudah kita bahas Bu, ngemutan tidak malam tingkat seusia orang mah ngawasnya gitu dia hese apal gancang. Oh, dia mutan. Oh iya, terus kabahas gitu mah insya Allah terus dikuasai. Genap durasi sholat dan khutbah Jum'ah. 7, larangan keras tidak boleh berbicara ketika khotib menyampaikan khutbah Jum'ah. 8, sholat tahiyatul masjid ketika khotib berkhutbah. 9, di antara surah yang dibaca pada sholat Jum'ah. 10, rukhsah sholat Jumat pada hari yang bersamaan dengan hari raya. Pas kamari tah, pas dibahas ilmuna pas kamari. Sholat sunat ba'da Jumat. Nah, sekarang poin ke-12. Itu larangan sholat sunat di tempat yang sama. Kecuali diselang dengan zikir terlebih dahulu. Sekalian mungkin suka melihat
habis sholat fardu banyak jamaah sok mundur ke tukang. Culang cilung kasih si ke IG, tempat di toel. Kade. Loh kenapa ada tradisi seperti itu? Orang koreh ayeuna ternyata aya hadisna, Bu. Nomor hadis 376 hadis sahih Muslim. Lengkapnya kita baca. Anis ibni Yazid radhiyallahu an, dari As-Sa'ib ibni Zaid radhiyallahu an, anna Muawiyah taqala lahu, kata beliau Muawiyah telah berkata kepadanya. Kata Muawiyah, iza shallaital jumu'ah, apabila engkau usai melaksanakan salat Jum'ah, fala tasilha bisyolatin, jangan langsung disambung melakukan sholat sunat maksudnya. Hatta yatakallama au takhruja, sehingga kau berbicara atau keluar, bimana pindah di tempat itu. Menibutos sholat fardu, bapak sholat Jumatan, di situ mau langsung sholat sunat misalnya ba'diyah, jangan langsung di tempat. Tapi kalau mau misalnya langsung tempat boleh, tapi tidak dulu dengan berbicara. Maksudnya berzikir, minimal baca tasbih. Geser baru boleh sholat sunat. Atau keluar dari situ. Ya. Fa inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarona bizalik. Karena Rasulullah SAW sesungguhnya telah merintahkan kepada kami untuk melakukan hal itu. Yakni Allah nusila sholatun bisyolatin. Sholatan bisyolatin. Bahwa kami dilarang oleh Nabi untuk melakukan sholat disambung dengan sholat berikutnya, yakni sholat sunat, hatta yatakallama, kecuali kau berbicara, au takhruja, atau kau pindah tempat. Hadis sahih Muslim. Ideal nama atau sholat fardu teh dikir dulu, Bu. Kayak kita udah dawam insyaallah atau ilmunya. Jangan langsung sholat sunat. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, ya Bu. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, selesai. Baru kita boleh geser, boleh melakukan sholat sunat, boleh di tempat itu juga, atau boleh geser, karena udah berzikir. Ya. Baik. Penjelasan singkat. Ulama berkata, afdolnya keutamaan berpindah tempat untuk sholat sunat dari tempat sholat fardu ini karena tindakan ini satu, untuk memperbanyak tempat sholat dan sujud. Ini, bahkan Rasulullah senang melakukan sholat sunat itu bukan di masjid, tapi di rumah. Masih ingat hadis yang lalu, afdalus sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Ya, baik-baik sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat fardu. Mencaket masjidna, qobliyahna di bumi, fardu berjamaah, ba'diyahna bekal ka bumi. Kenapa? Tempat yang kita gunakan untuk sholat itu nanti akan disaksi di yaumil qiyamah. Di rumah ageng ya, kali-kali ibu papai tempat sholat ini. Di mana sholat di ruang tamu, di kamar, di musola, di sini. Ya. Makanya cari momen-momen untuk bisa sholat di rumah, sholat sunnah maksudnya. Para sahabat seringkali mengundang khusus pada Nabi SAW untuk berkunjung pada rumah mereka. Dan pasti kalau mereka mengundang Rasul, mereka selalu ingin Rasul sholat di rumahnya. Nah keberkahannya itu. Ya. Nah satu, supaya memperbanyak tempat dipakai sholat. Di mana sejumlah tempat tersebut akan menjadi saksi pada kiamat. Ini merujuk pada hadis Abu Dawud 1006. Dari Abu Hurairah
Rasul bersabda, "Ta'zizu ahadukum ayat taqaddam." Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu berpindah tempat sehingga ia maju au ta'akhkhara atau mundur? Au atau an yaminihi bergeser ke sebelah kanannya, au shimalihi atau bergeser ke sebelah kirinya bis shalah dalam salat. Yakni yang dimaksud as-sabhah, yakni salat sunat. Yang paling utama ya, boleh maju, boleh mundur, kiri atau kanan. Baik. Itu intinya, keabdolannya, keutamaannya, kenapa kita diperintahkan untuk geser tempat. Secara simpel saya sibukkan, ada 4 poin keutamaan sholat sunnah di rumah. 1, melaksanakan sunnah Rasul. Contoh ada hadis Al-Bukhari, Rasul menyatakan tentang rawatib itu, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dipelajari waktu yang lalu. Dari Ibnu Umar dan Huma, aku hafal dari Nabi 10 rakaat. Rawatib dia punya. Rakaat ini qabla duhri, rakaat ini ba'daha, rakaat ini ba'dal maghribi fi baitihi, rakaat ini ba'dal isya'i fi baitihi, rakaat ini qabla subhi. 5 kali 2, 10. 2 rakaat qabla duhur, ba'da duhur mah double tak ayat. Qoblanya ayat, ba'danya ayat. Bahkan hadis yang lain dijelaskan ba'da dan qobla duhur boleh 4 rakaat. Man hafadha arba'an qobla duhri wa arban ba'da harmallahu minan nar. Hebat nih. Siapa yang memelihara melaksanakan 4 rakaat qobla duhur, qobla teh sebelum, dan 4 rakaat ba'danya sesudah, maka Allah akan mengharamkan dia dari api neraka. Gogodana tong bojeng opat-opat 2 ripuh lohor mah. Panas, cangkel, tunuh. Kemudian rakaat ini ba'dal maghribi fi baitihi. Tuh. Kebiasaan Nabi SAW, beliau melakukan 2 rakaat ba'dal maghrib di rumahnya. Di beres maghrib di masjid deh, berzikir seperti masjidnya. Tadi yang saya jelaskan, kemudian pulang aja. Nanti Isya datang lagi. Rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan belum melakukan 2 rakaat ba'da Isya juga di rumahnya. Di satu, kenapa kita sholat sunnah di rumah? Karena melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua, menjauhkan dari riya. Itu kamu qabla subuh di bumi nyumput. Itu Isya kata masjidna. Masjidnya 2 kilo mah entong mah kebagian subuh nak kayak. Akan terhina dari ya. Kenapa? Di ibu mah tidak saha. 2. 3, membiasakan anak-anak dan keluarga lainnya untuk sholat. Itu. Ya kan Bapak pasti tidak sholat fardu di rumah kecuali sakit. Mencontohkan pada anak-anak hingga mereka pun akan terbawa. 4, menjadi teladan dalam keluarga. Jadi Pak, tahajud Ibu dirutinkan, dikeraskan bacaannya. Kalau bagi Bapak, Ibu jangan. Ya, jadi udah rutin, udah jam sekian, budaknya pasti apa? Watamu, wah ya, si Pak Haji pasti ke tahajud jam sekian, karena udah rutinitas. Ya, baik. 13. Nah, saya beri subtema keutamaan sholat Jumat. Nomor hadis 377. Di kitab hadisnya nggak ada Pak, subtema ini nggak ada. Sengaja saya bikin. Kenapa? Dalam metodologi dakwah untuk mempermudah kajian, baik untuk saya, untuk jemaah yang baca ketan itu, lebih cepat paham. Enggak, jadi hadis 377 ini membicarakan tentang apa? Memang bab Jumat secara umum. Kita bagi-bagi lagi dalam subbab, yaitu tentang keutamaan sholat Jumat. Apa keutamaannya? Kita lihat. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, hikmahnya kita sering baca hadis, pasti sering bersalawat.
Beliau bersabda, maniktasala, barang siapa yang mandi. Tuh. Ya. Jadi pertama ini jadi sunnah Rasul. Terlepas dari khilafiyah hukumnya, ada yang menyatakan mandi Jumat itu wajib, sunnah muakkad. Apa kona Rasul nyontohan laksanakan beres selesai. Belah ramai membicarakan hukum, sunnah wajib sunnah, pitu mandi. Mas saya yang lebih simpel dalam melaksanakan sunnah Rasul begitu saja. Rasul menyatakan nyontohan, nah maka diributkan, damalkan lah. Bagi bapak, ibu mah wajib mandi, bu ya. Awe santri dari sorangan cenah eta teh hubungan suami istri malam Jumat teh sunnah cenah. Sunnah di mana? Jang teu aya, da sunnah nama tiap penting Meureun aya ibakna meureunnya ame sekalian mandina meureun kitu. Meureun gitu. Ada aya teh dalil kitu banyak. Gitu. Mau bapak-bapak, mandi kita salah barang siapa yang mandi summa atal Jumat. Udah mandi berangkat Jumat. Hanya masalah di kita yang bekerja ke kantor nggak mungkin kan mandi jam 11 di kantor dan sebagainya gitu. Kumaha tuh asal lebet yaume pagi-pagi boleh ya, niatkan di hati ini untuk Jumat. Abdolnya itu mandi langsung berangkat seger Pak. Itu. Pasolla maquddirolahu. Kemudian dia melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya. Nah, para ulama menyebut sholat intidor. Istilah inti itu bukan dari Nabi. Istilah tahiyatul masjid itu ayah di satu masjid. Istilah syukur wudu itu ayah di. Jadi istilah yang dibuat oleh para ulama muhaddisin untuk memudahkan kita. Bahwa sholat pas datang ke masjid itu tentu sholat tahiyatul masjid disunahkan sholat 2 rakaat salam. Tidak dibatasi 2 rakaat salam. Nikmat Pak. Kalau di Haram di Madinah nungguan itu ente ngobrol tenunutan Pak. Dan kantuk itu hilang. Dan laksanakan semampu kita maquddirolah. Sesantai mungkin bacanya, serilek mungkin. Ya. Terus gitu, summa ansyota. Lantas dia jempe. Artinya memperhatikan khutbah yang disampaikan imam. Kau udah canggih Pak. Untuk di Mekah itu 95 FM. Jadi bawa handphone, enak handset. Kalau di Sudirland itu di pasien di pesawat. Pasien handset, di pasien apalagi apa namanya dicepukan ya odol atau macam-macam itu. Warna hijau handset. Bawa sakuan. Nanti pas Jumatan dan kita insya Allah selalu membuat schedule itu Jumatan di Masjidil Haram. Terbang tuh selalu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah jadi check out hotel di Mekah kami nanti hari Jumat setelah Jumatan. Loh kenapa ingin Jumatan di Haram? Ya karena Rasul menyatakan ya bahwa sholat di masjid beliau itu pahalanya 1000 kali. Di luar masjidku illal masjidil haram, kecuali di masjidil haram. Salatun fi masjidil harami, salat di masjidil haram itu pahalanya adalah mi'ah alfin, 100.000 kali selain di masjid yang lain. Bayangkan Pak, 100.000 kali Jumaah kali setahun setahun teh atau kayak itu setahun teh 350 genep hari minggu sabaraha 48 sok 100.000 dibagi 48 sekian kedapian 100.000 dibagi 48 minggu yang apa gitu yang apa 2,8 giga kumaha itu gitu. 100.000 dibagi 48. 2,0 2083 tahun 2,083
2083 tahun. Cik di cung nu kia-kia yuswa dipeun ka 2000 tahun. Jumaan sakali Masjidil Haram, maka kali kena 100.000 di 48 minggu. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, ngadamel jadwal teh ulah sembarangan umroh teh Pak. Taros heula. Dinten naon angkatna ka mana heula, ka Madinah heula, ka Haram heula. Gitu. Nah, momen itu kada diperetangkeun. Makanya tagline kita itu full ibadah dan tausiah, full ibadah, didesain, direncanakan gitu. Nah, hatta yabrugha min khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya. Jembling. Bisa menyimak khutbah berbahasa Melayu. Ke handphone-nya pun dapat handsetna, klik itu di satu acara di hotel teh. Ada Indonesia di Kasihan Tangerang, nanti handphonenya setting radionya, radio bawaan handphone atau saya ada kantun channelnya kupingkeun. Memang teu nganggo bahasa Melayu harusu jamaah teh Pak, kan husuna make teuing gitu. Teu nyambung bahasana kieu. Nah, teu kaharti gitu. Summa yusalli ma'ahu, beres khutbah kemudian dia sholat bersama imam. Sakitu mandi enggal sumping pangheulana, ulah sumping pang panderina balik pangheulana. Eta biasana mung di jero da Jumat di jalan. Nah, jalan Pak ame gancang balik. Tuh niatna geus awon. Orang masa mulihna Jumat teh kedah pangpayuna. Dulu masih sudah kita bahas dalam bab berjamaah. Kalaulah kalian tahu betapa dahsyatnya pahala menduduki sop pertama, kalau kalian harus diundi untuk mendudukinya, artinya diundi dulu, kalau dapat undian baru kau dapat di sana, pasti kalian akan berebut. Nah, sahabat mah gitu Pak, bawa-bawa sop pertama. Itu tahu yang sama di dia. Udah datang pang panerina, balik panggelana. Senah batuk dibawa ke imam. Canak nu saena piceun nu aweuna. Mandi, intidor, dia menyimak khutbah, sholat berjamaah bersama imam. Opatah apa pahalanya? Ghufir lahu ma bainahu wa baina jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Akan dihapus oleh Allah dosa-dosanya di antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang plus bonus 3 hari. Insyaallah. Ada tiap Jumahan Pak. Sok kumpulkeun Bapak. Berarti 10 hari itu. Sabulan teh 4 kali sebagai dinten dosa dihapus. 4 kali 10 40 hari. Kali 12 bulan. Masya Allah. Maka itu orang yang rajin Jumat kemudian sholat padu 5 waktu, Rasul mengumpamakan seperti orang yang mandi di sungai yang airnya jernih dan besar 5 kali sapoe-sapoting. Mungkin ada kotorannya nempel, kata Rasul tidak mungkin ya Rasul. Nah seperti itulah perubahan sholat fardu yang 5 waktu. Ibu, hadirin Allah, jemaah yang nonton lewat TV, barangkali satu aja ini yang harus kita pelihara, kita jaga sebagai saksi nanti di hari kiamat. Dosa kita semua dihapus. Asal sholatnya khosyi'un daimun yuhafidun. Ya. Baik, hadis surah Muslim 14. Waktu diijabahnya doa pada hari Jumat. Nah, ya Bu ya. Saya kanggo bapak sok Jumatan ibu sami. Tetapi kenapa Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam ini? Rajanya hari, tadi ada perintah sholat Jumat. Ditambah lagi, di hari Jumat itu ada waktu-waktu mustajabah. Kapanpun, dimanapun kita boleh berdoa. Tapi di hari Jumat ada channel khusus, jalur yang langsung tanpa rintangan, tembus. Gitu. Oke gitu kan, mun hoyong engan telepon deh
kapungku di Mekah pancan aya handphone Pak baheula ku koin gini. Ngantri. Ya Bu, 2 jam, 3 jam pas bagian orang gangguan di sia teh teh. Aduh, genokna eta. Aya nama gaya atuh. Nah, di antaranya kapan itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaru yaumal jum'ati faqala, beliau menyebut tentang di hari Jumat bahwa di dalamnya itu fihi sa'atun. Sa'atun itu dalam konteks Arab itu sebagian waktu yang sangat sedikit, sa'ah. Artinya sangat sebentar sekali. La yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli. Sa'alallahu azza wa jalla syai'an. Rasul menyatakan tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu itu dia berdiri mengerjakan sholat seraya memohon sesuatu kepada Allah azza wa jalla illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memperkenankan permohonannya. Nah, pertanyaan kapan itu? Nanti ya kita jelaskan. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, sambil beliau berisyarat dengan tangannya dan didekatkan. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatil Muslim wa hiya sa'atun khafiyatun, yakni waktu yang sangat-sangat singkat banget. Nah, dikoreh ya dan oleh para ulama hadisin, kapan itu? Ini bertahap Pak. Waktu yang sangat-sangat singkat itu diantaranya the bestnya nih, diantara duduk di saat duduk imam antara khutbah ke-1 ke khutbah kedua. Batong tong sekedap teh imam karunya kudu ngadawa. Dan tong setengah jam atuh. Duduk Pak. Dan takut pakai satu kedua. Itu the bestnya Pak. Maka di saat itu berdoa nih. Kalimatnya nih. Ya, kayak gini. Illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memperkenankan apapun yang dia mohonkan saat itu. Mungkin bisa kedap teh, itu dofain. Tak disiapkan ya. Padahal gaduh hajat aja yang ditunggu-tunggu nanti hari Kamis tanggal 12. Itu aja yang dimohonkan. Baik dengan kalimat sendiri silahkan. Kalau hafal dari Al-Quran, kutip Qurannya, punya anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin. Loba hutang hoyong lunas. Ya Bu, saya nggak usah mata dia. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Sing mantep sing husu. Kalau ada waktu ulang lagi Bang, ulang-ulang. Punya masalah ingin dimudahkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahlan wa anta tazal hazaida syi'ta sahlan. Aduh karpet yang keng pertolongan ya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Banyak pilihan di waktu ini khusus untuk Bapak ini, dah Ibu 7 mahan Ibu mah. Nah, dalam ketan yang lain juga dijelaskan bahwa sa'ah tersebut juga bimana ini Pak. Nah, saya jelaskan. Nah, ini ya. Jadi syai'an tersebut yakni sesuatu yang pantas untuk dimohonkan atau dimintakan oleh seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun yuqalliluha itu maknanya sangat sedikit. Ada yang menafsirkan itu adalah di waktu antara Jumatan sampai asar. Ada yang katakan asar sampai maghrib. Ada juga yang seumum pokoknya yaum Jumat saja. Makanya pada hari Jumat itu perbanyak kebaikan, perbanyak berdoa. Berarti ini bukan untuk Bapak aja. Kalau tadi antara jeda khutbah ke-1 ke-2 itu khusus untuk Bapak. Ditambahan dalil ayat Jum'ah barokah. Ditambah terus temelak hadis nama. Itu makanan berkah ya mangalah sekadar mengistilahkan mengulah dikeun syariat we.
Berarti mun sama teu barokah nya. Ieu mah makan berkah Jumat, Sabtu mah makanan teu barokah gitu. Semua kebaikan itu berkah ya. Rusuh sholat Jumat. Atas Saibnya, kayaknya. Saib, Ibnu Kamari. Alhamdulillah, mangga silakan Pak kesana Pak Haji, kita coba dialog. Alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh pemateri Pak Ustadz. Maka sadayana jamaah yang akan bertanya, terutama nanti ditampung untuk 2 penanya dulu. Nggak pilih anu bade naroskeun. Khusus berkaitan pengen sareng salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dalam kajian ini, setelah kita melaksanakan sholat berjamaah yang dilakukan oleh imam, kemudian setelah itu tadi ada langsung kita membaca subhanallah walhamdulillah. Tetapi ada sebagian lagi imam itu membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan itu 3 kali. Jadi ini apakah ada hadis yang lain atau memang mengikuti di kita adalah para ulama? Mungkin itu saja Pak Kiai. Jadi setelah sholat fardu melaksanakan sholat Jumat, jadi imam itu ada juga yang membaca subhanallah dan ada juga yang membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Falaq gitu 3 kali. Ya mungkin yang saya itu ada yang 3, ada yang 7. Mungkin ini apakah ada hadis yang lain yang menerangkan seperti itu? Mungkin itu saja Pak Kiai. Ibu-ibu pilih bade naroskeun. Mangga we bade nu hubungan sareng hari Jumat oge tiasa. Bismillah, Pak Ustadz masih berhubungan sareng Aidul Kurban. Kumaha hukumna dalam proses penyembelihan awasan Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu suatu kewajiban atau tidak? Bila merupakan suatu kewajiban, berarti hewan yang dipotong itu menjadi halal untuk dimakan. Bagaimana dengan hewan yang didapatkan tidak halal? Apakah dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi halal? Terus apa hubungannya kaitannya dengan surat Al-Maidah ayat 5? Atunun. Cekapnya silap ya tadi serat ya. Kaitan dengan zikir ba'da sholat fardu. Nah, coba lihat lagi pelajaran yang lalu, hadis nomor 342, 343. Hadis Sahih Muslim an Sauban radhiyallahu an, dari Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan syarafa an salatihi istaghfarullah thalathan. Ini amaliah Nabi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam usai melaksanakan salat fardu, beliau langsung beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa qala, dan beliau melanjutkan dzikirnya dengan membaca, ibu apa? Apal. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis Sahih Muslim, sahih hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol
Dari Abu Hurairah beliau berkata, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man sabbahallahu, man sabbahallaha, maaf nasab, man sabbahallaha dubura kulli sholatin salasan wa salasin, barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah dubura kulli sholatin, di setiap penghujung sholat fardu, sebanyak salasan wa salasin 33, wa hamidallaha salasan wa salasin, memuji Allah alhamdulillah 33, wa kabbarallaha, membesarkan Allah, yakni Allahu akbar salasin wa 33, fatilka tis'un wa tis'un, jumlah total 99, wa qala tamamal mi'ah, disempurnakan menjadi 100, artinya tambah 1, yakni tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai situ. Ghufirat khatayahu walau kanat mithla jabil bahar, maka akan diampuni kesalahannya kalaupun sebanyak buih di atas air laut. Muslim. Jadi kalau melihat amalia Nabi usai sholat fardu termasuk Jumat itu yang dilakukan tadi, ikuti aja. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, tasbih 33, tahmid 33, takbir 3, ditutup tahlil, selesai. Sareng senak itu mangga doa, dan ini dilakukan masing-masing. Begitu bangsa. Badai maus Anas, Al-Falaq, Ikhlas, badai maus Yasin, mangga. Baik baca ayat kursi dan sebagainya. Usai juklak, juknis, dikir Nabi contohkan dan biasakan. Termasuk sekarang ini kan ayat tasyrik, disunahkan untuk banyak bertakbir selesai asar nanti. Tapi ini dulu laksanakan. Setelah selesai baru Allahu Akbar, silahkan takbir. Atau pada sholat, pada maghrib, qoblak maghrib, sampai ayam tasyrik hari Senin besok pada asar, diperbanyak. Tapi tuntunan zikir pada sholatnya seperti ini yang kita temukan. Ya. Baik, selajengna siapa jite berkawis. Oh, doa menyembelih. Itu hadis di Aisyah Ummul Mukminin. Rasulullah merintahkan kepadaku untuk mengambil gibas yang akan disembelihnya, kemudian udah disampaikan gibasnya, kemudian beliau merintahkan untuk mengambil pisau yang tajam. Aku berikan pisau itu, Nabi bersabda, asah deui dengan batu sampai tajam. Dan begitu beliau mengikat kaki hewannya di lambungnya, lantas beliau berdoa, waqala, apa doanya? Bismillahi Allahu Akbar. Kan ulah bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahi wallahu akbar. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dohabi. Lantas beliau menyembelih. Nah, kita pun sama. Ikuti aja Nabi. Kalau Bapak menyembelih hewan kurban sendiri, sebut nama kita sendiri. Bismillahi Allahumma taqabbal min Ahmad wa min ali Ahmad. Atau wa min ali boleh. Kalau diwakilkan sapi misalnya, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillah Allahumma min fulan bin fulan wa min fulan bin fulan. Tasnya tujuan. Wa min terakhir wa min ahlihim. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Rasul sendiri, dari keluarga beliau, dan dari sebagian umat yang belum kurban. Kurangnya sami bu, si bapak wae cenah kurban teh, ibueun atuh ayeuna. Nah, itu mah bukan syariat, adat. Ibu geus budak kecikal, ka incu bayi dikurbankan. Padahal ketangan syariatnya Rasul menyembelih kurban sampai ratusan onta, tetap doanya seperti itu. Beliau enggak atasnamakan istri-istrinya, tidak atasnamakan putra-putra dan sebagainya. Atibu mau kebagian pahala, kebagian panis sebatkeun tadi.
wa min ahlihim, dan keluarga mereka. Sa keluarga teh anak, incu, istri, bapak, sepanjang ada hubungan nasab itu ahlihim, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Kabagian Pak. Ibu, alhamdulillah. Bapak udah pada masjid sapi ya mah hiji mun terus nami bapak kemarin ada yang titip hamba Allah atas nama seorang Pak 5 sapi. Subhanallah. Yang 1 dibawa ke DM, yang 4 ke tempat yang lain. Beratnya itu 600 kilogram, luar biasa itu sapi. Atas nama beliau seorang. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mangga sambung deh. Pak Ustadz, hapunten. Upami di luar Idul Kurban itu proses penyembelihan itu upami teu ngawaskeun bismillahi wallahu akbar, apakah dagingnya menjadi haram? Ya. Al-Maidah ayat 5. Ayat 3. Ayat 3 ayat 5. Hurimat alaikum, telah diharamkan pada kalian untuk memakannya. Apa itu al-maitatu wad-damu walahmul khinjir wa ma uhilla lebih cek. Telah diharamkan pada kalian untuk memakannya 4. Bangkai, darah, daging babi, sembelihan yang bukan atas nama Allah. Hati-hati. Sanaos maca bismillah, Allahu Akbar, tapi yang parepeh. Nah, rokidul, yang parepeh nyen jambatan, parepeh nyen imah, ayam camani, kalaupun baca bismillah, Allahu Akbar, itu jadi haram. Makna wa ma uhilla lebih itu termasuk sembelihan apapun yang diperuntukkan bukan untuk selain Allah. Penyembelihannya haram, dagingnya pun haram untuk dimakan. Hurimat alaikum. Al-Maidah ayat 3. Naudzubillah. Ayat 5, mangga. Cibi auskeun sih. Cibi terjemah maca. Ya. Siapa ahlul kitab itu? Ini mesti ditafsirkan. Ahlul kitab itu umat-umat terdahulu sebelum Rasul diutus. Ya. Kan ada 4 kitab suci. Ahlul kitab itu hamba Allah yang memang komitmen dengan kitab suci yang telah Allah turunkan pada mereka sebelum Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi. Mereka yang komitmen terhadap kitab-kitab itu disebut ahlul kitab. Mereka tauhid sama pada Allah, beriman pada Allah. Maka mereka melaksanakan perintah, maka halal sembelihannya. Bahkan isinya pun halal dinikah. Karena begitu Quran turun, mereka beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah. Nah, tapi di antara ahlul kitab itu terbagi 2 akhirnya. Ada yang istiqomah tetap bertauhid, ada lagi justru termasuk orang syirik, orang musyrik. Semacam di Nasrani muncul ada pengakuan Tuhan selain kepada Allah. Diungkap di An-Nisa, di Ali Imran itu banyak ayat. Mengakui bahwa Isa teh anak Tuhan. Yahudi Uzair anak Tuhan. Nah itu mereka tidak bisa dikelompokkan kepada ahlul kitab. Tapi musyrikin. Quran surah Al-Bayyinah. Ya, orang musyrik, kafirin, munafikin, pinar. Habitat a'malum, semua amal mereka hapus semua. Nah, pertanyaan apakah ada sekarang ahli kitab? Sudah tidak ada ahli kitab. Itu. Setelah turun Al-Quranul Karim, Rasulullah sebagai khotaman Nabiyin, maka tidak ada lagi ahli kitab. Jadi mereka itu Nasrani, Yahudi sekarang itu bukan ahli kitab. Mereka musyrikin dan kafirin. Menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Itu. Gimana sembelihannya? Ya haram lah. Terus gimana kalau kita nggak tahu? Nah kan banyak yang terpeling ya. Apa ya kemana-mana. Maka usaha maksimal mencari restoran yang memang mereka sudah kita muslim. Di Cina juga banyak, di Jepang juga ada.
halal. Di kita juga ada label halal. Aduh dah, apa buat yang label wungkul, mungkin, dan apa, kumaha tuh. Kalau kita udah berusaha maksimal untuk mencari makanan dan itu ada label halal, ya kita husnudon percaya kepada benda tersebut, makanya bismillah. Tapi ulah apalnya dijual B2 mah restoran panggang ayam, baka ayam, lebih itu B2 entong tuang didinya. Ada ibu ngagal lagi daging ayam, sumuhun meureuna pancina kateana meureuna. Ngahiji ikhtiyat, kehati-hatian harus ditingkatkan. Main lebih ekstra hati-hati mah tanggale ayam di pasar. Mudah apa mencitna. Ayat tadi juga termasuk al-maitatu itu termasuk juga binatang yang mati bukan disembelih. Dipencit, dicolok ku besi panas, luung ka saya ngagolak. Berarti bukan karena disembelih bu, payahan ayam teh, usahanya golak, jadi bangke. Itu. Terus pencitnya dia atau ibu wajib gaduh langganan, pencit didinya caksian ke orang. Lebih apa? Lebih ke restoran, bingung nanyana itu, Mas di mana belinya? Pas anu, taya kenjung. Ya cukup Bismillah, oh ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Enggak, Ibu. Nah, Ibu. Sakedik pangitan Pak Haji mengenai kurban sareng akikah gitunya. Aya nu nyebatkeun upami teu acan akikah gitunya. Jangan dulu kurban gitunya. Punten di tadi langkung diperjelas pangitan gitunya bilih aya nu kaetakan anu teu acan akikah karena kadaluarsa kira istilah naon tos salami teu acan akikah ti murang kalihna gitu. Aya nu nyareskeun teu waka kurban gitu. Mana anu dipayunkeun? Eta nu saka hiji pangitan nu kaduana masalah dikir nu tadi Pak Haji kegaliban di urang-urang memang anu tadi di ieu teh nya tercakup gitunya seperti ngaos tahlil tahmid eta 33 kali tanging step by step nanti seperti anu dicaraskeun gitu tapi dina eta teh memang tercakup gitunya nampin ti pertama tina eta heula tercakup sadayana anu sadayana bieu teh tapi lamun cek eta mah seueur keneh anu ngaragireuna heula gitu kumaha tah anu saena gitu sakitu pangitan ti pribades bagi dua patarosana bilih hilap punya sambil nonton oleh-oleh kamari Bu kurban di DM Bu. Alhamdulillah 24 sapi Bu. Duika genep ribu ganting. Masya Allah. Namun kirang kene wae. Kirang kene wae. Masya Allah. Ya Allah Rabbi. Tapi alhamdulillah semuanya berkah bisa diatasi. Sebelum maghrib telah selesai semuanya. Alhamdulillah. Baik jemaah yang Allah muliakan. Dua pertanyaan. Akikoh dan kurban. Kedua-duanya sunnah Rasul. Kurban apalagi fasolli di rabbika wana. Quran dalilna juga. Surah Al-Kautsar. Ya. Kita mah As-Saffat. Surah 37 ayat 100 sampai 107. Al-Maidah surah 5 ayat 27. Dalil tentang kurban. Akikoh sami tage nusuk-nusuk kene. Penyembelihan hewan kene hanya timingnya yang berbeda. Akikoh itu sabda Nabi SAW kullu gulamin murtahan biaqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Setiap anak yang lahir tergadelah maka untuk membebaskan sembelihkanlah hewan akikoh yauma sabihi pada hari ke-7. Di timing teh waktosna teh akikoh mah yauma sabihi dinten ka-7 tina kelahiran orang kali. Ahad lahir etang we Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Mencitna teh kadah ka-7. Aya diskeuniakeun ka-14, 20 mung mawi kesoehannya diperselisihkan. Nu soeh mah ka-7. Wa yukhlaqu wa yusamma beri
Cukur rambutnya yuhlak sampai habis, kemudian beri nama yang baik. Andai kata dulu waktu kecil kita tidak diakikohkan, disembelihkan oleh orang tua, maka kewajiban kita udah bebas, Bu. Mungkin dulu itu karena tidak ada rezekinya, aya rezeki can uninga hukumnya, itu Allah akan memaafkannya. Dan tidak ada dalil akikoh di usia lebih 7 hari. Kamu mau 70 tahun mah, kamu terus maut mah, gitu. Atas tinggal sekarang lakukan kurban. Nah, kurban mah jelas, malah ya ancaman. Man kana lahu sa'atun. Barang siapa orang memiliki sa'atun, keluasaan, rezekina aya, domana malah gaduh kandangnya lira, sapi jualan deh. Kemudian falam yuldohi lebarnya, Bu. Alime nu gede jang nyunatan budak letik yang incung ke kensina gede. Itulah yentong. Maka apa yang Nabi sabdakan, fala yaqrabanna musallana, ulah deket-deket ke tempat sholat kami. Pek teu kurban tapi ulah nincak bumi daman Allah dek kungsi ka mana? Ka Lembang. Jamis. Ka bulan. Itu. Jadi sekarang cukup kerjakan saja kurban. Tidak usah akikoh, terus kalangkung. Hanya jadi pembelajaran ka barudak ka incu omat ya. Mak titip mungkin boga incu 7 poe teh kudu siap akikoh. Istri mah hiji, wa ane jarasyatun mun pamegat mah 2 kambing. Rumah kembar 5 pamegat deui kali 2 we 10. Teu aya ngan aya hiji nu aya we peunci. Aya ge hayam 1000 teu kaci. Ieu teh syariat mah tong diopek-opek syariat mah. Nampi samina watona kitu syariat mah. Tong dilugikakeun. Ya hayam 1000 sabaraha haun sok leuwih mahal teu tiasa. Mun didetak ku anjing ge kelas 1000. Make tanah, make deterjen, sungit, bersih, sumuhun logika. Syariat mah teu jero mah tetapi kada ku cai 7 kali, salah saeuseuna campur jeung tanah, namanya suci secara syariat. Alhamdulillah. Anu kadua perkawis zikir. Nah, hadirin makullah, numutkeun pibados sampai anu aman dina praktek ibadah. Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hiji. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul dicontohan ke anjeunna atau laksanakeun. Yang tidak dicontohkan beliau entong. Hiji. 2. Al-Imran 31. Allah nyiapkan 2 ganjaran yang luar biasa dahsyatnya bagi kita orang beriman yang mau samina wa atona mengikuti syariat sunnah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, kan orang salat teh Pak teh tabis cinta ke Allah. Orang zikir teh tabis cinta ke Allah. Kalau bet ngaos ka dieu da teu cinta ka Allah mah sumping ka dieu. Di segala suatu aktif ibadah dasari karena cinta ke Allah, Bu. Gak usah dipahala. Maka ikutilah oleh kalian aku, baginda Nabi SAW, cara sholat, cara saum, cara dikir, cara nikah, dan sebagainya. Itu. Nah, maka 2 anugerah. 1, yuhibbukumullahu, pasti Allah bakal mika cinta ke anjeun. 2, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya aku alim, dipika cinta ku Allah, dosa dihampura ku Allah. Pan eta tujuan orang ibadah teh. Carana ittiba'ur rasul. Tos tuturkeun we Kanjeng Nabi. Di mana ke ditos di akhirat teh kantun nyodorkeun we, dabi ngaos ya Allah. Kecuali ada suatu karena kebodohan, keawaman pribados, keawaman urang, keterbatasan, apa ibadah anu teu sunah Rasul dihapunten ku Allah da emang teu aya niatan kanggo menyali sunah Rasul. Pribados di Mekah kempel tokoh Muhammadiyah, tokoh Persis, pribados di luar tahun silap itu sabaraha. Sat hilap deui anak khutbah heula, salat heula wuku Pak.
Aduh, anak ge poho. Telepon Ustaz Aceng Jakari almarhum, telepon. Ustaz, kieu nungkeun fatwa. Aduh, hilap deui Ustaz cenah. Kayak antos setengah jam muka kita belah. Tuh, Pak, aya tuh gitu. Di Muhammadiyah pas Dr. Dadang. Aduh, anak ge poho deui Ustaz cenah. Kayak urang nanya heula. Kitu na Pak. Tah, kitu jangan keterbatasan deh. Nu penting aya niatan dina mana laras soyong alasan ibadah teh sesuai sang perintah Allah, sesuai sang sunnah Rasul. An-Nisa 58. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum bi syai'in faruddu ila rasulih. Selamat Pak insyaallah. Tah kitu pieu mah. Tos saya tuturkeun tadi. Itu kayak itu teh sanes galibna, es umumna. Kedua teh buse anu mengikuti adat daripada syariat. Sok dina nikahan contoh ayeuna anu katinggal kieu ku urang. Dasarna mah anu diikuti adat teh syariat. Da syariat mah da murah, mudah, gratis. Syariat. Wendy, melaksanakan syariat mudah, murah, gratis, genah, mekenah, tumanina, syariat, gasok. Sok nikah kun syariat. Jadi sahabat, sumbing istri, ya Rasul, aku nggak punya harta, tapi aku ingin berbakti kepadamu. Ya Rasul, aku ingin menyerahkan diriku kepadamu. Hoyong ditikah ku Nabi. Lu kamu sumbing kau usah gitunya. Nabi teh telemek, tenyarek, calik, we. Hebatnya Nabi, adab Nabi ka sahabat. Ya, atuh istri teh ngabalieur we, oh Rasul teu gaduh maksa. Da Rasul mah tara tidak memperkawis kecuali ya Allah. Rasul ngaret ka sahabat, cik, ta, sa. Nah, sok tikah. Buku sahabat berebut atuh. Berebut. Yang ditikah Kanjeng Nabi, kekesaeun sok sama. Abi Rasulullah, sok ku anjeun. Hadir. Syariat. Boga naon di dinya? Boga sawah, boga kebon, boga imah. Henteu Rasulullah. Buka loket, lepet Rasulullah. Boga dahareun, henteu. Lumpat kadua anjeun, mungkin boga kain salambar mah. Kanggo naon, Bu? Mahar, mas kawin. Wallahi Bu, hayang kabayang ya Rasulullah, tu aya demi Allah. Pan loba dulu teh papai kabeh. Wallahi tu aya nu bogaeun ya Rasulullah. Beuke diuk, merenya kabayang nikah hoyong da geulis beuna. Engko eta hoyong ti ka Rasul dibikin ka anjeunna, tapi teu boga modal. Syariat ye. Aya nu apaina Al-Qur'an. Aya Rasulullah, semangat mah. Naon Al-Baqarah sok ajarkeun dah sabaraha ayat teh. Ajarkeun tepi ka hafal. Mas kawina, ku musab Al-Qur'an Bu. Hafalan ayat. Ini ayat awal Al-Baqarah. Satu syariat, teu hese nikah syariat apa? Nikah adat. Masya Allah. Sok hajatna duh mikiranna. Itu syariat. Mengkona. Masih ya tadi ibu-ibu. Ya, tahu kata badannya. Di panganten sumping teh. Panganten itu. Sumping? Masya Allah. Kena sumpingnya mah doakeun sedayana. Mangga wajib mangga. Ustadz bade naroskeun tentang salat witir. Salat witir. Sareng ayeuna teh nuju seueur oge salat teh tiasa dikodo. Mohon penjelasannya. Mohon. Pondok nyogok naros teh. Tapi jawabannya panjang ya. Singkat nya witir itu witrun ganjil. Rasul wasiat ka para sahabat dan tisangka Abu Hurairah ya kau bakal Siddiq umat tiap penting teh ulah hilaf witir. Anu sampurnana mah Al-Isra 17 ayat 78. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud 11 rakaat
ala ida asyara rakaat. Aisyah ini nguningkeun kumaha tahajudna Kanjeng Nabi bada Isya kulem we. Minjau filel kinten-kinten tengah wengi gugah. Kajaman wudu sambil tidak terlalu menumpahkan banyak air tapi kulihat wudunya sempurna tuh. I wudu sampun seuskeun hangga golontor cai, Pak. Sampurna teh rata digosok. Ya Bu, geus kodos seuing golontor ulah malah pareuman we ke ngawasuh arai beres pareuman heula. Me tenang. Bungkeun deui panangan. Itu di Mekah pan otomatis Bu. Sodorkeun panangan ngocor, ngelok panangan pareum. Ibu anu kitu ibu. Jadi irit cai teh. Ngosna teh sakadikat sarebu itu hebat. Kan tekeng israf berlebihan ini saya. Setelah itu beliau hadap kiblat, sholat, tahajud, ya sholli arba'an, summa sholli arba'an 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Lajeng istirahat, summa sholli salasan 3 rakaat salam. Besokat anu sampurna. Mung lamina sholat Nabi mati kawit tengah wengi, beres-beresnya bade subuh 4-5 jam Bu. Ibu siap? Ya sama puna orangnya ibunya. Upami tos mepet waktosna subuh teh jam 4.30 bayan. 7, 25. Ibu gugah jam 4.20. Kaudag sabesokat? Entong. Maksud deui. Sholatul lail masna. Ambil teknis 2 rakaat salam. Aya kene waktu sok deui nyaeta teu cekap waktosna tutup ku witir 1 rakaat. Bau 1 kali salam, 2 kali salam, tos mepet tutup dengan witir 1 rakaat. Pahala sami Bu. Upami ibu tos dawan, tos biasa. Mepet bisa mung kantun 2 menit di hiji we witir. Pokoknya ulah lolos. Terus kadang siaran kasiangan Bu, 10 menit di bade adan naik kendaraan, di kendaraan witirna. Kenging Nabi nyontoan di atas unta. Itu. Ulah gugah jam 2 witir hiji. Ya Bu. Hiji. Kono mah minimal witir mah tong kakantun, tong dikantunkeun. Bade hiji, bade 3 minimal witirna atuh. Teu kabujang tahajudna. Atau mungkin punten untuk pemula gugah jam 4:30, jam 4 seperempat jam, witir 3 tos we. Nah, tos biasa mah raos Bu, gasok. Nu kadua, kodok sholat. Aisyah Ummul Mukminin menjelaskan kami diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkodoi saum dan tidak diperintah untuk mengkodoi sholat. Dina sholat mati ayat sholat kodok. Ayat saum kodok. Al-Baqarah 184. Amangkana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatum min ayyam qar. Sing saha di antara anjeun anu nuju teu damang, jering, nuju nyanyabaan, teu kuat saum pek buka, namun fa'iddatum min ayin hendaklah hitung pada hari-hari yang lain hartosna kada dibayar ku saum qada. Tong dilangkungan tara ngarentenkeun Allah mah 5 dinten bayar 5. Ameh leuwih pahalana bade genep we. Ditolak ibadahna ku Allah. Itu salat mah ayana dina An-Nisa ayat 101. Sanes qada istilahna. Wa idza darabtum fil aqdi falisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. An-Nisa 101. Maka apabila kalian sedang bepergian di atas bumi, darabtum fil aqdi nuju nyabaan, tidak mengapa bagi kalian untuk mengkosor salat. Istilahnya kosor atau jamak kosor sebab rukhsah teh geuningan. Ya Bu. Nu 4 rakaat kerjakan 2 rakaat. Asar 4, 2 Isya 4, cekap 2, maghrib 3 jadi hiji sapotong entong 3 tetap 3 maghrib subuh matong diubah. Boleh dijama kosor digabung ya dikosor
lohor asar ibu tadi perjalanan sumping lohor berjamaah sang imam opat da berjamaah iqamah deui asar tarik 2 engke teh tekadah asar deui jamaah umroh tah 3 kali ka haram teh Pak subuh jelas eta mah kada langkung awal duhur langkung awal sumping berjamaah sang imam haram begitu assalamualaikum kanan kiri ngadeg deui asar tarik 2 sumping teh ka hotel raos tinggal tuang istirahat haram deui maghrib 3 berjamaah terus gitu iqamah deui isya 2 oh nikmat Bu wihna lowong di pas yang nikmat ku Allah makanya agu-agu sagala tepugu sansol baik kita ibadah teh nama ulah numbutkeun adat ulah numbutkeun kebiasaan numbutkeun syariat aya rengko dalina ieu geuning aya alhamdulillah Allah teh nyaah Bu Rasul bersabda orang yang sedang menempuh perjalanan itu orang yang sangat melelahkan capek ini pasien hadiah ku Allah malah Rasul nambihan innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta ruhusuhu kama yakrahu an tu'ta masyiyatuhu sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha tinggi sangat senang sekali ketika kau menerima rusuhnya sebagaimana Allah membencimu ketika kau melakukan pelanggarannya. Namun orang di perjalanan ibu angkat-angkatan teh angkatan tong angkat-angkatan berat Bu ya mimiosan ya nah lohor digabung asa teh eta justru eta nu kain pahala plus eta komo teh haja seunggah amah seuing repelen wah eta mah resep rusuh kabeh eta mah gitu. Sumping kaum teh aya kene asa kumaha terus satu pugu panurusoh namanya teh nikmat kenikmatan istirahat we gitu ya tuh ngulang keneh wae Ustadz sekarang teh kebanyakan sebelum tidur kita sholat witir dulu. Ya bagus ya. Bukannya sholat witir itu sebagian dari sholat malam. Ya betul. Jadi kan harus tidur dulu. Ya. Kenapa bisa dilaksanakan sebelum tidur? Ya. Dua-duanya sahih. Sholat witir sebelum tidur ya dibolehkan. Yang kedua kan witir itu harus tidur iya juga. Mata pugu itu yang disebut rahmat. Jadi kadang para sahabat Abu Bakar ya Rasulullah aku karena sudah sepuh dan sebagainya khawatir tidak bisa bangun malam maka aku witir sebelum tidur dibolehkan ku Nabi. Yang kuat fisiknya engkewe lah. Kadang-kadang kita mungkin lelah, capek, khawatir daripada lolos nggak witir. Hanya masalahnya kalau kita udah witir sebelum tidur Rasul bersabda iz'alu akhir salatikum bilail witron. Jadikanlah penutup rangkaian salat malammu pada malam itu adalah salat witir. Supaya tidak tabrakan dalil ini, maka kalau sudah salat witir malam itu berarti tidak ada salat malam yang lain. Ibu udah dapat rusuh. Ugah wengi lebar waktu masih banyak poin ibadah yang lain. Terutama istighfar, berdoa yang baik. Ya Bu. Jadi kalau ibu kuat fisik, laksanakan seperti yang Nabi lakukan tadi. Min jawfilil ila akhiril. Kanjeng Nabi mas suatu wengi teh tos isya kulame langsung teu seueur ngarios. Langsung kulame. Sehingga tiasa ngahemat waktos fisik kiat. Tengah wengi teh gugah sampai menjelang subuh. Ya Bu. Itu. Saya. Enggak. Kaskan deh. Cara mencuci. Ya. Itu 7 kali itu pakai tanah atau bagaimana? Salah satu. Salah satu dari 7 kali itu. Tunggu tanah sadayan atuh hidung. Berarti salah satu. Salah satu. Kali yang pakai tanah dong. Salah satu aja. Ya. Ya ida balago apa ini namanya? Al-ina apabila wadah tempat makan, tempat minum, sendok, garpu, gelas, kada mah teu kedah Bu. Tempat makan minum aja Pak. Yang dia sudah dalil. Kenapa? Si solohok keneh. Pak, dalilnya Pak, orang keluarkeun dalilna. Ya.
Ini dulunya Pak. Nah, di payun orang kantos ngabasinya, kantos suka langkung, nyemut kene. Cara membersihkan bejana itu tempat makan dan anjing itu yang dari situ ketika dijilat Pak, di badannya nggak najis, masih ruasem di masyarakat seperti kia. Ini hadisnya Pak, kecil ya, bentar kita perbesar ya. Jadi ada beberapa cara membersihkan najis dari mulai hadis nomor 27 sampai nomor 34 termasuk di dalamnya sekalian kita buka membersihkan najis dari air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Benten Bu, bayi laki-laki cukup diperciki aja. Kalau bayi itu belum makan apa-apa kecuali ASI, itu tuang jengkol mah. Tuang nondi sebelah ke. Kalau bayi perempuan, kalaupun masih kecil, maka tetap harus dicuci seperti air kencing dewasa. Nah, ketika mencuci bejana yang kena dengan jilatan anjing itu, bukan 7 kali dengan tanah, 7 kali dengan air, salah satu diantaranya campur dengan tanah. Jadi itu syariat Bu, terkedah tanahna sasingkup terkedah suatu. Itu syariat. Macam tayamum ya. Ketika tidak ada air maka Quran surah An-Nisa 43 Al-Maidah 6 mengatakan fatayammamu sya'idan. Sya'idan itu arti bukan berarti ngeduk tanah ke handap sasiku, keplok ka dieu tanes gitu. Ini syariat, ini debu banyak debu nih, tempel. Ibu ya, baru suci menurut syariat. Atas? Masih? Enggak? Terus langkung 5 menit ya, tok taskan. Oke, penasaran ya pelajaran kepengkat terus kalangkung. Itu, Masya Allah. Alhamdulillah rupina Pak Ustad. Cekap. Kena waktu. Cekap kenanya. Cekapkeun. Cekapkeun. Bapak-bapak Ibu sadayana, alhamdulillah rupina pangosan dina dinten ieu parantos kurang same-same diikuti. Mudah-mudahan naon-naon anu disampaikan ku Pak Ustad sadayana janten ilmu ka urang sadayana sekaligus urang sadayana tiasa ngamalkeun naon-naon anu di parantos dibeberkeun secara jelas. Rupina kanggo salajengna ku Pak Ustad we ditutup ku doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun. Nuhun ngapunten bilih aya kelepatan dina tata cara terutama anu berkaitan sareng pembawaan acara ieu. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarta can dipungkas kanggo di cobi Juli teh. Dicek deh. Tanggal genep terbang. Buka 4.0. Hatur nuhun pangesa sadayana alhamdulillah mung haturpunten kasun sekaligus tada pidoana Juli pada insyaallah nyerak jemaah umroh 45 seat eksklusif namun pas waktosna teh qadarullah Pak genep Juli langsung 14 Juli ahad kahiji ahad kadua teh ibadah
Menuju posisi aya di Mekah sang di Madinah. Ad katilu sapagi dakwah Ram FM ke Sukabumi. Nu kosong teh rupina ahad kaopat. Telangkung pangesak kayak di antos kabarna nah Juli bade di kaopatkeun tapi kumaha ngiringan bae. Agustus mah insyaallah aman. Insyaallah wallahu alam banyak orang deh, wallahu alam gitu. Sing daramang, sing sehat sadayana, sing istiqomah ya Bu. Anu awis teh istiqomah lidang ngaos mah. Ya, sing yakin tiap langkah sampean di bumi kai tempat teh dietang janten pahala akibat dosa ya rapau darajah tuh ningkatkeun derajat ieu bumi masyaallah plus sareng tuangeun sasatana bakal janten sedekahun jariyatun. Atunun kana perhatosanana siapunten kalepatan ibados Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.